Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 1 Agustus tahun 2022. 1 Agustus tahun 2022. Dan saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk saudara saya, Agustinus Leo Kabesi yang berada di Tobelo, dan juga jemaat yang saya layani, adik Astika Tobias yang juga berhari ulang tahun pada hari ini. Biarlah kiranya berkat Allah menaungi kehidupan saudara-saudara yang berhari ulang tahun hari ini. Pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini 1 Agustus 2022 dengan judul Pengakuan Saling Mengakui. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sudah pelihara kami di hari-hari yang sudah berlalu hingga di pagi hari ini. Khusus untuk adik Astika Tobias yang berhari ulang tahun, Tuhan sudah pelihara. Begitu pula dengan Uncle Agustinus Leo Kabesi yang berada di Tobelo yang juga berhari ulang tahun hari ini. Berkat Allah sudah menaungi kehidupan saudara kami ini. Dan saat ini Bapa, kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari yang baru. Tetapi kami mau mendasari hidup kami hari ini, pagi ini dengan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat besar dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, 1 Agustus 2022 dengan judul Pengakuan Saling Mengakui. Ayat firman Tuhan kita Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jika engkau telah menyinggung teman atau tetanggamu, engkau harus mengakui kesalahanmu, dan itu adalah tugasnya untuk secara bebas mengampunimu. Kemudian engkau harus mencari pengampunan Tuhan, karena saudara yang telah dilukai perasaannya adalah milik Tuhan, dan dalam melukai dia engkau telah berdosa terhadap Pencipta dan Penebusnya. Kasus ini sama sekali tidak dibawa ke hadapan imam, tetapi di hadapan satu-satunya perantara yang benar, imam besar kita yang agung, yang dalam segala hal dicobai seperti kita namun tanpa dosa, dan yang tersentuh dengan perasaan dari kelemahan kita, dan mampu membersihkan kita dari setiap noda kejahatan. Pengakuan yang benar selalu memiliki karakter khusus dan mengakui dosa-dosa tertentu. Mungkin saja ada yang hanya untuk dibawa ke hadapan Tuhan, atau mungkin ada kesalahan yang harus diakui di hadapan orang-orang yang terluka. Atau mungkin dosa yang sifatnya umum dan harus diberitahukan di hadapan orang banyak. Tetapi semua pengakuan harus pasti dan langsung pada intinya, mengakui dosa-dosa yang engkau lakukan. Pengakuan tidak akan diterima Tuhan tanpa pertobatan dan reformasi yang tulus. Harus ada perubahan yang ditentukan dalam hidup. Segala sesuatu yang menentang Tuhan harus disingkirkan. Ini akan menjadi hasil dari kesedihan yang tulus karena dosa. Jadi saudara, pengakuan saling mengakui, pengakuan terhadap dosa kita, kesalahan kita. Kalau kita tahu kita bersalah, mengaku bersalah itu sangat penting. Setelah kita mengaku bersalah kepada saudara yang kita telah sakiti, maka jangan lupa untuk datang kepada Tuhan, mengakui pula kesalahan kita. Walaupun ketika kita mengakui kesalahan kita kepada saudara kita, yang dimana kita buat kesalahan, maka Tuhan juga mendengar. Tetapi Dia membutuhkan keseriusan kita untuk meminta ampun kepadanya. Kita telah belajar firman Tuhan selalu bahwa pengampunan itu terbuka lebar untuk kita. Tetapi kita perlu datang, mengakui dan saling mengakui. Nah, poin yang lain di sini adalah kalau kita ini
kita yang disakiti. Dan ketika orang lain datang kepada kita, lalu meminta maaf, dia mengaku kesalahannya dan meminta pengampunan kita, maka firman Tuhan kita hari ini berkata wajib kita ampuni. Ada orang yang mengatakan bahwa saya telah ampuni dia, telah maafkan dia, tetapi apa yang dia buat kepada saya terlalu menyakitkan saya. Saya tidak bisa melupakan apa yang dia buat bagi saya. Nah, ini adalah bentuk mengampuni yang tidak tulus, bentuk pengampunan yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Memang itu betapa sulit kalau kita disakiti lalu kita mau mengampuni, tapi Yesus mengajarkan itu. Dan kalau Yesus menjadi teladan kita, maka kita perlu mengikuti dia. Sama seperti ketika Yesus disalibkan di kayu salib. Itu adalah dosa-dosa kita, tapi dia mengambil itu untuk dirinya. Artinya bahwa dalam hal dosa yang paling tersakiti adalah Yesus. Tetapi dia rela untuk mengampuni kita. Bahkan firman Tuhan juga berkata dia melupakan, dia membuang dosa-dosa kita ke dalam tubir laut. Ini menggambarkan bahwa Allah akan melupakan dosa dan pelanggaran kita. Yang menjadi fokus kita adalah betapa baik Allah bagi kita, berkorban untuk kita melalui anaknya Yesus Kristus. Maka tidak ada dua hal yang perlu kita buat. Pertama adalah berani mengaku kalau salah. Yang kedua, ampuni kalau orang lain datang kepada kita memohon pengampunan. Ini dua hal ini yang sangat penting. Maka di doa Bapa kami itu sempurna. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi kita diampuni kecuali kita mengampuni orang lain. Bagaimana orang lain itu bisa mengampuni kita? Kita mesti datang, rela datang, beranikan diri untuk datang meminta maaf. Dengan demikian maka satu waktu nanti, satu kali kelak nanti, ketika kita dalam kerajaan sorga, cerita yang pernah kita alami di atas dunia ini, kita kenang, dan itu akan menjadi satu buah bibir di sorga, yaitu sukacita, dan intinya adalah Yesus yang paling utama akan dipuji, dimuliakan karena telah mati untuk kita. Kiranya pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Allah ajaib dalam hidup kami. Pelihara kami hingga di pagi ini. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biarlah pekabaran hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuntun kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kasih-Mu ya Allah menaungi hidup kami. Berkat-berkat-Mu pelihara kami, dan kami ketika merasakan berkat-berkat-Mu, kami tahu hari ini kami akan menang oleh karena Tuhan. Kami tidak lupa mengucap syukur kepada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan sampai jumpa besok. Shalom.